Ya kan gue temen lu bro, bisa kali dikurangin. Itu namanya sampah. Halo guys, nama gue Dava Urofi. Udah lama banget gue nggak YouTube dan akhirnya gue kembali lagi ke YouTube. Nah, jadi barusan banget gue nyoba ngadain sesi Q&A di Instagram Stories gue. Dan ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan gue jawab di rumah nanti. Let's go! Terowongan nih, ref bom. Respect. Oke, karena lagi pandemi ya kan, kita harus mandi dulu pas sampai rumah. Dan gua akan mandi dulu ya. Let's go. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaannya bakal gue jawab-jawabin berdasarkan urutan waktu ya. Oke, kita mulai. Awal mula suka sama video sinematik. Jadi gue suka sama video sinematik tuh dulu zaman-zaman Chandra Leo nge-vlog, terus ada sinematik kayak kameranya statis sama ada teks-teksnya gitu. Kayak vlog day 1, terus gini-gini, lagunya tuh lagu-lagu trap beat yang kayak. Oke, next. Bang, belajar edit dari mana? Gue sendiri sih kalau gue belajar ngedit dan video-videoan juga, gue mostly belajar dari YouTube. Dan kadang sebagai tambahan gue juga belajar dari teman-teman gue juga yang punya interest yang sama di bidang videografi dan editing. Jadi itu semua otodidak. Oke, lanjut. Yang di atas bodi kamera itu pelindung atau apa? Gue tunjukin ya. Nah, jadi ini tuh namanya Cinema Cage. Dia itu fungsinya buat nambah-nambahin perintilan-perintilan kayak monitor, terus lighting, sama mikrofon. Jadi banyak banget pilihan buat nambah-nambahin aksesoris di sekitar kamera yang mendukung pemrosesan shoot video itu sendiri. Selain itu juga, sebenarnya gue beli ini supaya bikin tampilannya makin sangar aja. Oke, next. Motivasi apa yang membuat lu selalu ingin berkarya? Oke. Gue berkarya itu motivasinya sih lebih ke memperbanyak portofolio gitu. Jadi supaya banyak job-job yang datang juga. Terus juga gue pengen ngebangun self branding juga sih supaya nambah-nambahin prospek lainnya lah. Ya mungkin entah endorsement lah atau bentuk-bentuk yang mirip. Kalau misalnya pengen endorse juga ya sokin aja. Oke, next. Project yang paling susah yang pernah lu kerjain tuh apaan? Oke, kalau gue jujur sih kalau commission shoot gitu sejauh ini gue nggak pernah sih dapetin project yang kayak susah banget gitu. Itu nggak pernah sih. Kalau challenging sih ya, cuma yang susah sih nggak bisa dikonsider sebagai susah juga. Cuma ada satu project yang menurut gue itu susah banget gitu. Susahnya bukan karena aspek teknis atau apanya ya. Nah, projectnya itu konsisten bikin konten di YouTube gitu. Nah, gue sendiri sih struggling banget buat bikin konten konsisten di YouTube. Karena kalau misalkan kalian sendiri, terus juga kalian harus memikirkan kualitas dan kuantitas di saat yang sama. Terus juga ya tadi karena sendiri jadi nggak ada editor tambahan. Jadi menurut gue sendiri sih project yang paling susah dikerjain itu adalah konsisten bikin konten di YouTube. Oke, next. Picture profile yang bisa dipakai apa? Alasannya apa? Nah, jadi sekitar 1,5 tahun lalu gue pernah nemuin warna Canon di Sony. Jadi kita tuh bisa ngedapetin warna yang mirip banget sama Canon, tapi kita shoot dari Sony gitu. Karena kan kalau warna bawaannya Sony, standarnya Sony itu kadang banyak masalah kayak kulitnya tuh agak keungu-unguan gitu. Dan itu gue sendiri nggak suka banget sih sebenarnya, karena emang gak natural kelihatannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin warna Canon di Sony, langsung aja tonton video gue yang itu. Oh ya, sebelum gue lanjut, pastiin kalian udah subscribe channel gue, terus juga jangan lupa nyalain loncengnya. Karena kalau misalkan kalian cuma subscribe dan gak nyalain lonceng, itu sama aja useless bro. Nanti orang yang lu subscribe, videonya tuh nggak akan muncul di browse features atau suggested videos dari YouTube lu itu. Jadi mending aktifin aja loncengnya, oke? Oke, next. Umur berapa kak? Gue 25. Coy! Enggak, gue 17 bro. Oke, next. Experience pakai DJI Spark Dav katanya agak kurang ya. Nah, jadi sekitar setahun laluan, gue waktu shoot video around Jakarta yang gue upload di Instagram dan YouTube juga. Nah, gue di situ nyewa DJI Spark sama temen gue. Dan emang pengalaman gue sih kalau pakai DJI Spark itu dia kalau dibandingin sama versi-versi lainnya dari DJI kayak Phantom, terus ada Mavic. Nah, itu tuh sebenarnya kurang banget menurut gue karena dia tuh maksimum resolusi videonya tuh cuma 1080p 30 fps kalau nggak salah. Dan itu menurut gue kurang banget untuk di tahun 2020. Sisanya performa kayak manuver, terus jangka waktu baterai itu ya oke lah, bagus lah. Sorry ini agak gelap dan gue juga pakai diffuser juga jadi supaya soft gitu lightingnya. Next, mirrorless yang cocok buat pemula. Nah, ini nih. Oke, kalau saran dari gue sih mirrorless yang enak buat pemula. Kalau misalkan kalian pengen belajar foto, terus sekaligus video juga, kalian mending langsung aja ambil Sony A6000 gitu. A6000 tuh satu versi di bawah kamera gue yaitu A6300. Dan A6000 tuh emang udah bagus juga sih dari sensor yang 24 megapiksel. Terus juga rekam videonya bisa sampai 1080p 60 fps. Itu menurut gue cukup layak banget sih buat belajar. Oke, lanjut. Ada kepikiran ngecoba hobi lain gak lu? Ada banget, bahkan gue udah melakukannya dari 2 tahun lalu. Jadi 2 tahun lalu gue ngerasa gue kayaknya cukup tertarik juga di bidang otomotif, terutama motor. Dan akhirnya gue memutuskan buat bikin channel otomotif juga, namanya URF Auto. Langsung aja subscribe di sini nih.
Dan emang kebanyakan gue ngebahas review-review gitu sih, produk-produk modifan gitu, dan emang asik aja sih menurut gue dunia otomotif itu. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Gimana caranya konsisten buat nekunin suatu bidang di saat semua orang gak yakin sama itu? Sekarang hal yang penting, lu mau moduin orang lain atau lu mau moduin diri sendiri gitu. Kalau gue sendiri sih gue lebih ke mending yakin sama diri sendiri, karena proses tuh orang gak ngeliat gitu ya. Orang cuma ngeliat hasilnya doang. Jadi kalau misalkan lu udah ngerasa srek sama suatu bidang, lu terusin aja. Karena kalau misalkan lu srek, lu pasti bisa secara konstan bertumbuh terus-terusan. Oke, next. Bang, saran jadi fotografer khususnya buat pelajar. Oke, gue asumsiin pelajarnya itu belum punya kamera dan kita nggak tahu modal dari mana buat beli kamera. Kalau misalkan di sekolah kan kita pasti punya banyak banget temen ya. Nah, dari situ cari aja temen yang punya kamera, entah DSLR atau mirrorless. Nah, dari situ pinjemin aja untuk beberapa hari. Terus belajar deh, entah bikin foto atau video, terus teknis-teknisnya. Ya intinya saling membantu aja lah sama temen gitu. Oke, next. Sejauh ini pernah kepikiran buat berhenti jadi konten kreator gak? Wah, pernah cuy. Jadi posisinya itu setahun lalu, zaman gua awal kelas 12. Nah, di situ kan lagi mulai rame-ramenya tuh SBMPTN dan SNMPTN. Jadi mikirin PTN. Nah, dari situ gua langsung bener-bener fokus banget tuh buat masuk PTN, entah dari jalur undangan maupun jalur ujian tulis itu. Sampai gua kepikiran buat kayaknya gua berhenti dulu YouTube dulu deh, sama berhenti upload video di Instagram gitu-gitu. Dan bahkan gue juga sempat kepikiran jurusan kuliah yang emang beda banget sama ranah video gitu. Awalnya sih begitu, tapi pada akhirnya untungnya gue keterima di jalur undangan dan jurusannya juga nggak jauh-jauh amat dari ranah videografi dan fotografi, yaitu di ilmu komunikasi. Jadi ya udahlah, akhirnya berlanjut lagi jadi content creator. Oke, lanjut. Sharing info dong jenis smartphone yang recommended buat take video sama ngedit juga. Oke, kalau misalkan kalian pengen semua prosesnya itu di HP, gue saranin kalian pakai iPhone 11 series, entah yang 11 biasa, 11 Pro atau 11 Pro Max kalian. Karena kamera di situ kan ada wide, terus normal sama telenya juga, dan hasilnya juga tajam banget sih menurut gua. Dari situ kalau misalnya kalian udah shoot di iPhone, kalian pakai aja aplikasi namanya LumaFusion. Emang sih aplikasinya berbayar, tapi fiturnya tuh gokil banget cuy. Jadi dia tuh mirip-mirip sama Adobe Premiere, kayak videonya tuh bisa layering gitu. Ada V1, V2, V3 dan V Unlimited, sama audionya juga A1, A2, A3 sama Unlimited terus-terusan. Oke, next. Mulai terjun ke dunia sinematografi dari kapan? Nah, tadi kan gua udah cerita tuh yang kata gua ngikutin Chandra Leo kan, yang sinematik statisnya. Nah, gue menambah hal itu tuh tepatnya dari tahun gue kelas 9 SMP, sekitar 4 tahun lalu, yaitu 2016. Oke, lanjut. Color grading seperti di video Around Jakarta. Nah, sebenarnya gue pernah bikin tutorial color grading juga di YouTube gue, langsung aja tonton di sini nih. Dan di video Around Jakarta tuh, cara gue color grading tuh memang mirip banget sih. Dan lootnya juga sama-sama M31. Jadi, terapin aja coba caranya. Oke, next. Merek kamera kakak yang pertama apa? Gue pakai kamera pertama kali dari Canon 1300D. Dan itu menurut gue bagus banget sih buat belajar ya. Next, cara dapat job video-video kayak gitu gimana bang? Oke, kalau misalkan lu bener-bener start dari nol, hal yang mesti lu utamain itu adalah bangun portofolio dan bangun brand gitu. Entah lu bikin brand dengan nama kayak films atau tim-tim gituan, atau lu pengen bangun self branding kayak gue sendiri. Dan dari situ kalau lu secara konstan bangun portofolio, gue yakin suatu saat nanti bakal banyak klien yang datang ke lu buat dibikinin videonya gitu. Oke, lanjut. Kak, dulu pas SD kelihatan kayak anak nerd, kok sekarang kelihatan anak hype? Oh ya, gue juga pengen ngasih tahu nih cerita lucu waktu gue zaman SD ya. Jadi gue waktu SD gue pernah bikin lagu judulnya Musim Kemarau, kayak lagu rap gitu. Coba nih langsung tonton aja nih. Oke, ini kocak banget sumpah. Jadi waktu gue masih SD, gue pernah bikin lagu rap judulnya Musim Kemarau. Ceritanya gue lagi demen bikin lagu hip hop rap gitu pakai FL Studio. Dan karena waktu itu lagi musim kemarau, langsung aja gue kasih judul itu. Langsung aja dengerin nih. Pada suatu hari sedang musim kemarau, ada cahaya matahari yang sangat silau. Oke, next. Room tour bro. Oke, ini gue posisinya nih sekarang bukan rumah gue nih, karena rumah gue di sono lagi renov dan di sini gue posisinya ngontrak gitu di tempat yang nggak jauh dari rumah gue juga. Jadi ya posisinya kalau gue mau room tour juga kagak ada apa-apaan bro. Tapi nanti rencananya bulan Januari udah jadi. Jadi pas bulan itu gue mungkin bakal bikin studio kecil-kecilan juga buat konten-konten YouTube gue di kamar. Dan ya pokoknya tungguin aja. Oke, lanjut. Pendapat kakak tentang harga temen. Oke, kalau gue sendiri sih harga temen tuh maksudnya kita tuh kalau misalkan kita butuh jasa temen nih, terus dikasih harga segini misalkan. Nah, gue biasanya ngusahain buat bayar lebih dari angka yang dia kasih itu supaya ngedukung bisnisnya. Kalau misalkan harga temen yang dimaksud itu ngurangin harga karena dengan dalih, ya kan gue temen lu bro, bisa kali dikurangin. Itu namanya sampah. Oke, lanjut. Penghasilan di YouTube selama sebulan. Oke, jadi penghasilan di YouTube gue selama sebulan tuh nggak nentu sih sebenarnya, karena gue sendiri tuh jatuhnya tuh masih kreator kecil cuy, dan penghasilannya tuh juga masih nggak seberapa lah dibanding youtuber besar di luar sana.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bakal gue jawab. Bakal fokusin kemana? Platform buat upload karyanya? YouTube, TikTok, atau IG? Nah, kalau misalkan tujuan kalian itu self branding, gue saranin sih mending tiga-tiganya digarap semua. Jadi istilahnya multi platform gitu. Jadi kalau misalkan lu bikin konten, ya lu upload di IG, di TikTok, dan di YouTube sekalian, dan semuanya diintegrasiin. Oke, jadi itu aja sesi question and answer kali ini. Kalau misalkan kalian masih penasaran hal-hal lain, DM ke gue aja, gue bakal balas secepatnya kok. Subscribe juga channel gue di Urofi, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Karena kalau misalkan kalian gak nyalain lonceng, sama aja useless. Follow Instagram gue di @urofi, di @urrofi, dan follow juga TikTok gue di @urofi_. Sekian dan bye bye.